Ajaran dasar agama Hindu. Tujuan agama Hindu adalah mencapai Kamu lagi nonton apa sih, Wan? Ini lagi nonton agama Hindu. Kenapa kamu tonton agama Hindu? Kita agama Kristen. Agama yang ada di Indonesia ini sangat beragam, dan salah satunya adalah agama Hindu. Dan semua agama perlu kita pahami supaya kita bisa menjaga toleransi antara umat beragama. Oleh karena itu, mari saksikan video kami yang akan kami tampilkan sebagai berikut. Check it out. Halo. Kami dari kelompok 6 Kekristenan dan agama-agama lain. Saya Marlina Zefwa. Saya Melvan Jayagula Saya Wanjul versus Kazega. akan mempresentasikan tentang agama Hindu. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Kami akan mencari buku di perpus. Mari ikuti kami. Sekarang kami sudah mendapatkan bukunya dan sekarang kami akan melanjutkan diskusi. Setelah kami menemukan buku di perpus, sekarang kami akan mencari tahu bagaimana hakikat Hindu dan sejarah kemunculannya, serta bagaimana prinsip utama dari ajaran agama Hindu ini, dan bagaimana pandangan mereka terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Baik, kami akan memaparkan hasil dari materi kami mengenai agama Hindu dan kita akan menelisik bagaimana hakikat sejarah agama Hindu, prinsip utama ajaran Hindu, dan bagaimana pandangan agama Hindu tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Agama Hindu merupakan salah satu agama yang ada di Indonesia dan diakui di antara 6 agama yang ada di Indonesia. Agama Hindu ini juga merupakan salah satu agama yang tertua yang memiliki akar budaya dan spiritual yang mendalam, serta mayoritas penganut agama Hindu ini yaitu orang-orang yang tinggal di India. Sekarang masuk kita dalam pembahasan tentang bagaimana hakikat agama Hindu. Agama Hindu memiliki hakikat yang sangat mendalam, di mana dia mencerminkan pandangan hidup yang holistik antara hubungan dengan manusia terhadap Tuhan, sesama, dan alam semesta yang menjadi inti utama dari ajaran agama Hindu ini. Konsep ketuhanan dalam ajaran Hindu adalah merupakan kebebasan yang mutlak dalam meyakini ketuhanan. Sebagian besar umat Hindu memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu esa dan Tuhan itu hanya satu. Tuhan dinyatakan sebagai zat yang tak terhingga, kesadaran yang tak terhingga, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Dalam agama Hindu, ada 3 dewa yang terpenting yang bisa kita lihat dalam kitab-kitab Purana, yakni yang pertama adalah Dewa Brahma. Dewa Brahma ini diberikan gambaran memiliki 4 kepala dan dia dipercayai sebagai pencipta akan dunia ini. Kemudian, kedua Dewa Wisnu. Ini digambarkan dewa yang memiliki 4 tangan yang berwarna hitam yang memegang kulit kerang, cakra, gada, dan bunga teratai. Dewa ini dipercayai sebagai pemelihara dunia ini. Ketiga, Dewa Siwa. Dewa ini digambarkan sebagai mata-mata di tempat yang mengerikan. Ini dipercaya sebagai pelebur dunia ini
yang memiliki dua sifat yang bertentangan. Itu merupakan beberapa dewa yang dipercaya dalam agama Hindu yang mereka yakini memiliki kekuasaan terhadap kemutlakan yang ada dalam agama Hindu. Teman-teman, setelah kita tahu tentang hakikat agama Hindu, sekarang kita masuk pada bagian sejarah agama Hindu. Jadi, agama Hindu ini sebenarnya sudah ada sejak sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dan terus berkembang sampai sekarang. Tetapi, sepanjang perjalanannya, agama ini mengalami banyak perubahan dan terbagi menjadi banyak aliran yang berbeda-beda. Ada ajaran yang dianggap penting oleh sebagian orang, tetapi ada juga yang kurang diperhatikan. Menurut Govinda Das, Hindu itu sebenarnya bukan sekedar agama seperti yang kita kenal sekarang, tetapi lebih ke proses perkembangan budaya dan kehidupan manusia. Bahkan, nama agama Hindu itu sendiri sebenarnya bukan dari orang-orang Hindu, tetapi dari orang luar yang melihat betapa beragamnya kepercayaan dan tradisi di dalamnya. Dulu, sebelum istilah Hindu dikenal luas, ada kata Sindu yang berasal dari bahasa Persia. Tetapi, kalau dilihat lebih dalam, Hindu ini lebih cocok disebut sebagai Dharma atau cara hidup. Karena bukan cuma soal ibadah saja, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Di dalam Hindu sendiri ada banyak ajaran, misalnya Weda, Upanishad, Purana, serta berbagai filsafat seperti Vedanta, Yoga, dan Samkhya. Semua ini menunjukkan kalau Hindu adalah agama yang sangat terbuka dan bisa menerima berbagai bentuk kepercayaan serta tradisi. Jadi, Hindu ini bukan cuma tentang ibadah dan kepercayaan, tetapi juga melibatkan seni, sastra, filsafat, bahkan kebiasaan sehari-hari. Makanya Hindu terus berkembang mengikuti zaman, tetapi tetap punya inti ajaran yang sama, yaitu mencari kebenaran dan hidup selaras dengan alam semesta. Selanjutnya, agama Hindu ini terbagi dalam zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Yang pertama yaitu zaman Weda. Zaman Weda ini dimulai pada tahun 1500 sebelum Masehi dan diperkirakan sampai pada tahun 1000 sebelum Masehi. Zaman ini yaitu zaman di mana bangsa Arya masih berada di Puyang, yaitu daerah Sungai Indus atau Sindhu. Di sini belum terdapat adanya penyesuaian diri dengan peradaban India purba. Ada beberapa ciri dari zaman Weda, yaitu yang pertama yaitu hidup nomaden. Bangsa Arya hidup nomaden dan menggantungkan diri pada pekerjaan peternak dan pertanian yang sederhana. Yang kedua yaitu kepercayaan kepada dewa alam, di mana masyarakat pada zaman itu mereka memuja dewa-dewi yang berkaitan dengan alam, seperti Dewa Indra sebagai dewa perang dan hujan, Agni sebagai dewa api, dan Varuna sebagai dewa hukum kosmis. Yang ketiga yaitu sistem sosial sederhana. Struktur sosial masih cukup kompleks tanpa adanya suatu kasta yang ketat. Yang keempat yaitu bahasa dan sastra Weda. Bangsa Arya mulai menyusun kitab suci Weda dalam bahasa Sanskerta yang kemudian menjadi dasar juga agama dari Hindu. Yang kedua yaitu zaman Brahmana. Zaman Brahmana ini dimulai pada tahun 1000 sebelum Masehi hingga tahun 750 sebelum Masehi. Pada zaman ini, para imam yaitu para Brahmana sangat berkuasa dan menimbulkan kitab-kitab Weda Hamhita. Zaman Brahmana ini hadir karena kitab-kitab Weda sudah tidak dapat dimengerti makna oleh para pandita atau Brahmana yang membuat tafsiran-tafsiran, yakni kitab-kitab sustra, artinya kitab penuntun, dan kitab Brahma Sastra, yaitu kitab-kitab hukum. Ada beberapa hal yang kitab Brahmana ini menyimpang dari Allah yang sejati, yaitu yang pertama yaitu segala kata-kata dalam kitab-kitab Brahmana ini mengenai suatu kesusilaan yang tidak mempunyai kedalaman yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu nisbah, antara Allah tidak pernah menjadi suatu nisbah aku, engkau, melainkan nisbah antara bagian dan keseluruhannya, anggota badan
dan seluruh badan ombak dan samudera. Yang ketiga, yaitu kitab Brahmana ini tidak pernah menempatkan Tuhan sebagai pusat, tetapi manusia yang dijadikan sebagai pusat yang pertama. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu zaman Upanishad. Zaman Upanishad ini terjadi pada tahun 750 Masehi sampai pada 500 sebelum Masehi. Pada zaman ini mulai berkembangnya beberapa falsafah, dan di mana pusat peribadahan berpindah dari Puyang ke Nganga. Dalam hal ini menjadi suatu periode peralihan dari dominasi ritual pada zaman Pramana menuju pemikiran filosofis yang lebih mendalam. Upanishad merupakan bagian akhir dari kitab Veda yang berisi suatu ajaran tentang hakikat kehidupan, Tuhan atau Brahmana, dan menghubungkan antara jiwa individu atau Atman dengan kenyataan yang tertinggi. Pada masa ini masyarakat mulai mempertanyakan kekuasaan Brahmana dan ritual yang telah dilakukan secara turun-temurun. Kata Upanishad ini berasal dari kata upa dan ni yang memiliki arti dekat. Di dekatnya ada kata sat yang berarti duduk, sehingga dapat diartikan sebagai duduk dekat, yang artinya adalah duduk dekat ini adalah seorang guru yang menerima daripada pandangan atau pengetahuan yang lebih tinggi. Zaman Upanishad ini juga menjadi awal munculnya aliran-aliran filsafat yang kelak melahirkan agama Hindu, Buddha, dan lainnya. Ajaran-ajaran ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak diperoleh dari ritual, tetapi melalui pemahaman tentang hakikat diri dan alam semesta. Kita telah mengetahui bagaimana sejarah munculnya agama Hindu ini. Dan sekarang masuk kita pada bagaimana prinsip utama ajaran dari agama Hindu ini yang menjadi dasar kepercayaan dan menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan dalam beragama Hindu. Yang pertama adalah Brahma, yang dikenal dengan kenyataan tertinggi. Brahma ini adalah realitas tertinggi yang bersifat absolut dan menjadi sumber segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dalam filsafat Hindu, Brahman tidak terbatas, tidak berwujud, dan melampaui pemahaman bagi manusia. Namun, dalam praktik keagamaan, Brahma sering diwujudkan dalam bentuk berbagai dewa-dewi seperti Brahma, Wisnu, dan Siwa. Konsep ini menunjukkan bahwa meskipun Brahma adalah suatu kesatuan yang tak terbagi, ia dapat diwujudkan dalam berbagai aspek sesuai dengan fungsinya dalam kosmos. Sekarang adalah prinsip yang kedua, yaitu Atman atau yang dikenal dengan jiwa individu. Atma adalah jiwa atau esensi sejati yang ada dalam setiap makhluk hidup. Dalam ajaran Hindu, Atma dianggap sebagai percikan dari Brahma, yang berarti setiap individu ini memiliki unsur ketuhanan dalam dirinya. Kesadaran akan kesatuan antara Atma dan Brahma menjadi inti dari pencapaian spiritual dalam Hindu. Dalam konteks hubungan antara Atman dan Brahma, Atman dianggap sebagai percikan atau manifestasi dari Brahman ini, yang memiliki arti meskipun Atman tampak sebagai individu yang terpisah, tetapi esensi sejatinya adalah dia satu dengan Brahma, realitas tertinggi yang meliputi segala sesuatu, di mana dalam hal ini setiap individu ini memiliki unsur ketuhanan dalam dirinya. Kesadaran akan kesatuan antara Atman atau jiwa individu dan Brahma sebagai realitas tertinggi merupakan inti dari spiritual yang ada dalam tradisi Hindu. Proses pencapaian ini dikenal sebagai moksa, yang melibatkan penyadaran bahwa Atman tidak terpisahkan dari Brahma, yang dengan demikian individu akan mencapai kebebasannya dari siklus kelahiran dan kematian yang dikenal dengan samsara. Moksa ini adalah keadaan kedamaian abadi dan kebebasan dari penderitaan duniawi yang diperoleh melalui pengetahuan, meditasi, dan pengabdian.
Dengan kata lain, pencapaian spiritual dari agama Hindu ini memiliki kefokusan terhadap pemahaman dan pemahaman langsung bahwa segala sesuatu termasuk dari individu pada hakikatnya adalah satu dengan Brahman ini. Hal ini mengarah pada pembebasan dari keterikatan duniawi dan bagaimana pemahaman Brahma ini bahwa jiwa sejati adalah merupakan bagian dari realitas tertinggi. Yang ketiga, prinsip tentang samsara, karma, dan moksha. Hal ini terbagi dalam tiga, yaitu samsara yang merupakan bagaimana siklus kelahiran, kehidupan, kematian, dan reinkarnasi yang terus berulang. Yang kedua, karma, yakni dikenal sebagai hukum dari penyebab dan akibat, di mana apapun perbuatan yang baik atau buruk ini menentukan kehidupan seseorang di masa depan. Yang ketiga, moksha, yakni tujuan akhir kehidupan, di mana dalam ajaran Hindu tujuan akhir ini adalah pembebasan dari siklus samsara dan penyatuan atma dengan Brahma. Dari ketiga hal yang saya jelaskan ini merupakan prinsip-prinsip yang dijalankan dan dipercayai bahkan menjadi pedoman dalam menjalankan agama Hindu yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan terkait dengan prinsip ajaran agama Hindu, sekarang mari kita bersama-sama memahami bagaimana pandangan agama Hindu terhadap keragaman agama di Indonesia. Dalam keberagaman agama di Indonesia, Hindu memiliki ajaran yang menekankan perdamaian dan kebenaran. Dua nilai utama dalam ajaran Hindu adalah ahimsa dan satya. Ahimsa yang berarti tidak melakukan kekerasan, dan satya yang berarti kejujuran dan kebenaran. Dua prinsip ini mengajarkan umat Hindu untuk hidup rukun dengan semua orang, termasuk yang berbeda agama, dan tidak menghalangi kebebasan seseorang dalam beragama. Di Indonesia yang masyarakatnya sangat beragam, Hindu mengajarkan pentingnya toleransi dan hidup berdampingan dengan damai. Dalam ajaran Hindu, ada konsep dharma, yaitu kewajiban moral yang mengharuskan seseorang untuk menghormati sesama dan menerima perbedaan. Jadi, buat agama Hindu itu sendiri, keberagaman bukan masalah, tetapi justru sesuatu yang harus dijaga dan dihargai. Yang menjadi kesimpulan kami, Agama Hindu merupakan agama yang tertua yang ada di Indonesia dan diakui dari 6 agama yang ada. Hakikat dari agama Hindu yaitu mencari kebenaran, kesadaran spiritual, dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan fungsi dan perannya masing-masing dalam kosmos. agama Hindu terus berkembang sesuai dengan zaman yang ada. Dalam perkembangannya, agama Hindu dikenal dalam 3 zaman, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Ini menunjukkan bahwa agama Hindu terus berkembang sesuai dengan tradisi yang ada, tetapi tidak kehilangan esensi yang ada dalam ajaran agama Hindu, dan terus memahami dan memegang prinsip yang ada dalam ajaran agama Hindu, sehingga agama Hindu terus berkembang sesuai dengan ajaran yang telah ada dari apa yang telah mereka ketahui. Lalu, kalau kita lihat dalam keberagaman agama di Indonesia, Hindu sangat menghargai perbedaan. Hindu mengajarkan bahwa semua agama itu sebenarnya menuju ke satu tujuan yang sama. Hanya jalannya aja yang berbeda-beda. Makanya, Hindu sangat menekankan toleransi dan saling menghormati. Karena perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi dan hidup rukun bersama. Dari ajaran agama Hindu, kita bisa mengetahui bahwa dalam kehidupan beragama, kita harus memegang rasa toleransi yang ada di Indonesia, Menghargai perbedaan kepercayaan masing-masing, menjadikan perbedaan sebagai suatu nilai keindahan di Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.